Saja yang disampaikan Pak Ketua tadi, ada beberapa hal yang dari Pak Penasehat ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa binadan umumiddan wala 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 nabi wa maulana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Yang saya hormati Kepala Mir Pak Haji Mulyadi beserta pengurus Pak Ustaz Isna ini, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi sudah kita sampaikan tadi, musik kalau tidak ada vokalnya tidak akan bagus, tidak akan cairama. Makanya vokal itu penting untuk keseimbangan. Kalau masjid ini teman-teman ada yang vokal itu bagus. Mana katanya Profesor Dr. Muhtadi itu bidang politik. Jadi oposisi itu sebetulnya harus dibayar oleh pemerintah. Kalau sekarang kan tidak dibayar sebetulnya. Yang dibayar yang ikut semua 7 partai itu. PKS yang ada di luar tidak dibayar. Itu aturannya nanti akan keluar, akan dibayar yang jadi oposisi. Ya, teman-teman jadi oposisi yang tidak dibayar Pak Ketua. Oposisi ya. Saya hanya di bidang manajemen saja. Memang saya lihat, memang alhamdulillah teman-teman sudah kerjanya semua optimal. Tapi kadang-kala fungsi dan perannya itu masih belum dilakukan. Kalau kita memahami satu organisasi apa yang dilakukan, satu harus adaptasi sebetulnya. Ditempatkan di seksi ibadah mana? Ya apa yang dilakukan? Pak Ketua ini harus dibantu sebetulnya. Dibantu. Jangan hanya berpikir sendiri. Saya lihat tuh program yang 45 itu top down itu. Jadi Pak Ketua yang berpikir, bukan dari teman-teman semua, Bapak sekalian. Harapan saya sampai hari ini sudah saya minta kepada Pak Ketua, kan sekarang seksi ibadah, sekarang programnya apa? Dicatat oleh sekretarisnya. Jadi harus paham. Sekretaris harus bisa masak soto harus mampu, bumbunya apa, masak rawon harus bisa mampu, membantu ketua. Kalau tidak sinkron pengurus harian dia ambruk, saling gesek mana, saling apa ya, gibah, itu gak bagus. Apalagi sesama teman dalam masjid, hidupnya dalam masjid, tapi gibah di antara teman itu tidak bagus. Saya minta ketua itu harus bantu maksimal. Jangan hanya berpikir sendiri Pak Ketua. Pak Ketua kerjanya banyak. Perencanaannya harus matang. Di situ ada struktur kelembagaan. Ketua, ada wakil ketua, ada seterusnya. Saya minta setiap kegiatan itu Pak Ketua, kemudian wakilnya itu, atau hari-hari besar Islam hadir sampai tak. Di hataman juga hadir. Terus terang saya itu susunan penerus yang sekarang ini siapa? Jadi harapan saya itu, jadi pahami duduknya di mana. Jadi intelektualnya masing-masing harus jalan untuk membantu ketua. Jangan apa ya, yang pikir jadi pengurus kok, jadi pengurus kerja sana semua, kerja ya ke kiri semua. Tidak seperti itu. Contoh, waktu Dr. Haris yang pertama, siapa yang melatih?
bukan seksi mana, seksi badan. Saya yang ngerateni. Ambilkan apa adik yang kecil, tak ambilkan mic-nya. Iya. Sedikit aja ya. Baik, harapan saya itu. Yang ini saya nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak dia tidak makan soto. Sebenarnya banyak sebenarnya. Kemudian yang terakhir nih sebenarnya, kelembagaan Masjid MBR itu punya kaki. Besar, TPI. Harapan saya termasuk ibu-ibu, manakala ada program itu harus koordinasikan dengan ketua, membagikan kepada siapa yatim piatu. Sampai sekarang mungkin tidak tahu. Kasih tahu sebelum dikasihkan, Pak saya kasihkan ini Pak Ketua. Itu bagus dan menghormati. Etika yang harus kita pegang. Etika organisasi itu ada. Tidak semua gue karena sudah ditunjuk terus jalan dengan sini. Ketua ditinggal. Ketua takmin, jangan. Ditunggu di rumahnya sampai malam. Kemudian TBI juga begitu. Apa yang akan dilakukan ke ketua? Harus. Saya motivasi saja biar ketua ini ada harganya. Mau dihargai berapa ketua itu? Itu harapan saya itu yang paling besar yang harus digarisbawahi oleh teman-teman. Jangan setiap program jalan dengan sendirinya. Ketua jangan ditinggal. Itu etikanya. Baik OPZ maupun TPK. Termasuk program apapun, termasuk pengajian, rotipan, yang hadir itu saja. Sekarang mana imbal baliknya sebelum kita ngasihkan OPZ ke masyarakat, imbal baliknya apa ke masjid? Nggak ada. Itu buat catatan itu. Catatan. Iya ya apa? Pak Yong ketinggalan. Jadi itu saja. Tidak boleh banyak-banyak. Terima kasih. Ini sudah pandai-pandai semua. Saya tidak pernah ngedidik selama jadi pengurus Pak Ketua. Tanyakan Pak Edi. Saya bilang Pak Edi sejak gang sampai saya tidak pernah ngedidik. Tidak. Kenapa Pak? Pinter sudah. Sudah pinter mengelola dan terbuka. Di pengeluaran dikirim ke WA. Itu bagus itu. Bagus. Karena Sri Mulyani. Jadi itu saja Bapak. Sekali lagi pengurus harian harus kompak. Pak Adam siap sekretaris harus membantu ketua. Jangan seres puas dulu jalan tok Pak Hadi. Iya. Jangan. Sekretaris satu harus berperan. Harus. Saya dulu dengan Pak S itu selalu Pak harus begini Pak, begini. Kalau bentuk panitia lengkap sudah. Panitianya lengkap. Kemudian anggarannya lengkap. Kapan dilaksanakan itu lengkap semua. Nah sekarang ini bentuk panitia kecil, contoh kasihan siapa bagian hataman kan? Kalau takjil, ya kasihan saja Pak siapa? Pak Sumot sama Pak siapa? Aswalikin. Setelah itu tidak ada kepengurusan induknya. Harapan saya harus ada pengurus induk. Itu seksi sebetulnya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Mungkin terima kasih masukannya. Mudah-mudahan memang tugasnya Dewan Penasehat itu harus sering-sering menasihati kami. Yang masih yang muda-muda ini kan banyak salah. Saking semangatnya kopinya Pak Haji.
Semangat ya, demi perbaikan dan program ke depan selalu berjalan istiqomah dan manfaatnya bisa kita syiarkan untuk kemaslahatan umat di Taman Gading. Mari Bapak-bapak, mungkin Ibu, kita ya dialog santai, memang ada kesempatan sekitar untuk menuju makan siang kurang lebih 45 menit ya. 45 menit kita dialog dengan program yang sudah jalan di MBR. Nah, ini keinginan dari pengurus inti supaya ada minimal 45 menit ini unek-uneknya kawan-kawan disampaikan dari program yang sudah jalan untuk menuju ya program yang jauh lebih baik dan mungkin lebih manfaatnya itu lebih terasa ya, baik itu UPZ maupun TPG ya, atau apa sajalah yang sudah berjalan di pengurusan ini, mungkin bisa ada masukan bagi kita supaya kita jalannya ini Shirathul Mustaqim dan jauh lebih berarti. Mungkin itu. Oh iya, ya udara. Nggak usah laporan keuangan ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada masukan dari Pak Haji Ahmad. Jadi tiap Jumat itu saya ada sedikit kritikan. Ini sebenarnya yang berhak mengeluarkan informasi petugas Jumat itu siapa? Nah, itu harus satu pintu, Pak. Jadi tidak membingungkan. Itu yang wajib mengeluarkan siapa dan harus paling tidak Kamis itu terakhir lah. Ya gitu. Kayak kemarin itu siapa muadzinnya belum ketemu. Ya, seperti itu. Akhirnya ya Pak Haji Ahmad yang memutuskan. Mungkin itu ya yang bisa saya masukkan berikan kritik saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak Ketua ya. Mungkin langsung aja. Ya, sekaligus dialog kemudian evaluasi. Itu seksi bidang atau bidang pendidikan dan ibadah. Awal-awal itu Pak Holil, Pak Holil itu periode pertama kan beliau sekarang jadi takmir di Masjid An-Nur, maka beliau mohon untuk jangan dimasukkan ke pengurusan biar fokus ya. Oke, akhirnya kita ganti ke Pak Ilham. 6 bulan atau beberapa bulan sebelum Pak Holil masa transisi itu kami handle setiap Kamis atau Rabu sudah kami hubungi. Nah kemudian Ustaz Ilham sebagai bidang siap untuk menjalankan. Ya nanti kami ingatkan kembali. Sebenarnya sudah dihubungi sama beliau, hanya kurang lengkap gitu ya. Jadi tidak setiap hari Kamis atau Rabu sudah muncul tuh nama-nama itu. Ya mohon nanti insya Allah kami sampaikan lagi. Itu Pak Edi. Yang disaksikan Pak Haji Ahmad itu dulu Pak Prasojo ikut men-share flyer gitu. Yang mana? Nah, sempat terjadi perbedaan antara Pak Ilham sama Pak Pras. Gitu. Yang mana itu? Ya, salah satu jadwal. Gitu. Itu koordinasinya saya sama Ustadz Ilham. Kemudian ketika Ustadz Ilham itu menghubungi Pak Ibrahim tidak bisa, saya mencari yang sebelumnya setelahnya ya. Itu ternyata dari DMI, maka saya menghubungi Pak Hawari. Nah, yang nge-share itu memang harus bagian TIK, teknologi informasi. Salah satu bidang yang sekarang sudah aktif itu bidang TIK, Pak Sodikin, Pak Pras, sama Pak Heru. Nah, itu luar biasa itu. Ada flyer, kemudian YouTube-nya jalan, Facebook-nya jalan, itu kan bagian branding saja. Nah, kalau koordinasi sebenarnya kita di dalam ada Pak sama Ustadz Ilham. Saya kalau sudah Kamis itu mesti WA beliau. Kamis kok oh iya Ustadz saya masih di sini. Nah saya coba mencari alternatif. Insya Allah seperti itu. Kayaknya ini hanya miss saja guys. Ya kalau yang khotib-khotib insya Allah terasa karena mesti kami WA. Kalau tidak saya Ustadz Ilham. Namun saya nunggu Ustadz Ilham. Sampai hari Kamis kok tidak ada, saya hubungi beliau. Kalau memang beliau pas di luar kota saya proaktif. Nah, namanya ketua yang baik kan bisa membantu pekerjaan bidang yang tidak
jalankan gitu Pak, saya bantu. Sifatnya membantu bukan mengambil alih ya Pak ya. Ya. Sifatnya membantu seperti itu maksudnya Pak Edi. Iya. Ya, untuk keuangan cukup Pak Edi ya. Sudah benar ya yang saya share. Ini siaran sampai yang terakhir Ya. ya. Jadi saldonya sampai hari ini 8 juta. Iya. 342.000, nggih. Plus Iya, yang iya. Jumat Nggih. Tambahan kemarin. Pak Monggo, Ketua, monggo. tambahan ini, tidak banyak, sedikit aja. Satu ya, bidang sarana prasarana. Oh, iya. Kipas tuh ada yang mati mungkin berapa? 1, 2 mungkin. Jam. Itu jam sampai Gus Fikri itu di jam 11 ini selesai. Kemudian saya sudah makan di rumah. Saya mikir dengan Pak Is ini mikir saya. Untuk yang akan datang, Gus Fikri harus dikasih makan. Itu upayanya bagaimana? Kemudian yang kedua, banyak AC-nya kan tidak ada. Gitu loh. Saya juga terpukul ya Allah ya Rabbi. Saya ingin sebetulnya, ayo sumbangan kapan beli AC. Sumbangan. Ya, iya tahapan itu nanti. Ya kalau Beli mau AC. gitu Pak Alus langsung. Kemudian berikutnya, Iya sih, langsung jahat. kalau ada orang pikiran, jangan dimatikan kipasnya. Kalau sudah selesai semua, matikan sudah semua itu. Rebutan kadang Pak. Rebutan yang dimatikan ya Allah ya Rabbi. Ya, Nah, ada yang suka dingin, ada yang enggak. jangan dimatikan. Saya minta dengan hormat, jangan dimatikan. Kemudian yang berikutnya, kalau ada informasi tidak baik ke masjid semuanya, sudah kurang sudah sudah iqamah. Satu ya, sudah ada qiraah. Jadi jemaah biar siap-siap. Kedua ada tarhen. Masih banyak. Kemudian adzan. Pikiran. Itu berapa? Yang terlambat itu yang males gitu loh. Males enggak pernah masjid. Saya sebetulnya kena ada kritikan, saya mangkel saya. Saya dengan Ustadzku nih. Ustadzku ada qiraah. Iya Pak Haji, qiraah, ada apa? Tarhen, ada adzan, puji-pujian. Itu cukup sudah menunggu kita. Tambah timer itulah. Saya melihat jemaah itu, aduh sudah yang banyak berdiri, padahal kurang satu menit lah. Itu saya harus iqamah itu. Jadi kalau ada yang tidak baik ke dalam masjid, tolong tanggapi. Itu. Saya Pak Adam negor saya itu terus terang, saya itu agak mangkel gitu. Ya nggak usah temer aja dicabut. Ya Allah ya Rabbi, saya dianggap anak-anak. Ini ada, saya keadaan takut kan ada biro satu, ada ini, pun tidak dibentengi masjid itu. Harus begitu teman-teman semua, bentengi, katanya menjadi ramah, menjadi apa ya, kerjasama, integritas. Makanya saya ada adaptasi, integritas itu penting sudah di antara teman. Jangan saling menggosok itu. Kasihan ini Pak Ketua. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji masukannya. Kita biar teratur, kita mencoba sekaligus sosialisasi Pak G. Per bidang saja. Tadi bendahara sudah, sekretaris sudah, Bidang kemudian IT. pembina sudah. Tadi berbicara masalah pendidikan dan peribadatan, kaitannya dengan apa? Prasarana. Azan, iqomah sama puji-pujian itu. Nah sebenarnya ini bidangnya Pak Ilham ya, Pak Ilham, Ustadz Ilham, kemudian Ustadz Nanang, Ustadz Ibrahim. Nah beliau semua memang menurut kami itu intinya pengurus yang ada 40 orang itu yang sudah mengisi di Google Form Pak. Kemarin kan di awal-awal saya kayak apa ya, ngirim Google Form kesediaan untuk jadi pengurus. Semuanya saya masukkan. Jadi saya yakin beliau yang ngisi itu juga punya semangat Pak Haji. Hanya tolong kita sama-sama memahami dan menyadari kita semua tidak
seperti kita atau tidak seperti diri kita sendiri. Banyak macamnya, banyak polanya, dan juga waktu dan sebagainya. Ya bisa dikatakan sibuk-sibuk semua. Nah itulah kemampuan kita sebagai pengurus saling melengkapi dan memahami. Itu yang pasti. Jadi saya sebenarnya ke semua bidang itu ya tidak terlalu tapi berharap lebih maksimal gitu aja. Kemudian monggo Ustaz Ibrahim, karena beliau yang ada untuk bisa mewakili menjawab apa masukan dari teman-teman kaitannya dengan seksi pendidikan dan peribadatan. Monggo. Nanti seksi kajian dakwah habis ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua Takmir, Bapak Penasehat, dan seluruh pengurus jemaah MPR yang saya hormati. Saya menanggapi untuk seksi peribadatan dan pendidikan itu kapan hari memang ada saling koordinasi dengan Ustadz Ilham. Beliau menawarkan ke saya lepas dari Ustadz Holil yang tidak bisa melanjutkan tugas itu karena beliau harus fokus di masjid yang baru An-Nur. Kemudian Ustadz Ilham menawarkan ke saya karena saya juga takut luput karena banyak kesibukan. Mohon maaf, mungkin juga tahu sendiri selama ini ketika jadwal saya nggak langsung saya iakan, ada saja kegiatan. Tapi alhamdulillah kemarin walaupun ditodong Jumat pagi itu ya, saya lagi jogging di STDI sana ya, untuk bawa HP, akhirnya saya iakan dan alhamdulillah terlaksana. Jadi kendala-kendala seperti itu saya rasa ya untuk menambah ilmu dan pengalaman kita supaya kedepannya lebih baik. Kemudian yang selanjutnya khususnya masalah timer iqomah ini Pak Haji, saya menanggapi sedikit. Ya, jangan saya di Pak itu kayak Pak Adam. Mohon maaf dengan hormat Pak Haji. Kadang-kadang kita itu memang sudah ada beruntun itu peringatan dari awal itu, mulai zikiran, mulai tahrim segala macam sampai masuk adzan itu. Nah kita kadang-kadang dari rumah sudah siap, nyampe masjid sing kebelet segala macamnya. Nah, kadang saya itu menemukan begini kejadian, saya masuk masjid sudah masuk masjid kemudian kebelet, tapi keluar dari masjid itu saya masih mendapatkan 2 menitan lah, gitu. Yang saya rasa itu masih bisa saya melaksanakan sholat sunnah rawatib itu, khususnya subuh. Nah ternyata kurang 1 menit lebih itu Pak Haji sudah iqomah lah. Ini juga ya sama sebenarnya ini. Jadi Pak Haji itu merasa mangkal ke Pak Adam, saya juga merasa didolimi Pak Haji. Harusnya masih ada gitu. Baru gitu sudah iqomah. Padahal hitungan saya 2 menit itu, kalau diambil wajibnya saja insya Allah dapat ini. Ternyata kurang masih 1 menit lebih udah di koma. Jadi di sini saya ini didolimi sama Haji. Nah sekarang lagi kalau kemarin tuh siaran Pak Solihin tuh toleh kanan toleh kiri tuh, sekarang diambil alih sama Pak Haji. Jadi mau koma beliau tuh saya lihat toleh kanan toleh kiri, nggak menggunakan timer lagi baru berdiri. Terus saya rasa mohon dengan hormat kalau bisa itu kurang-kurang 50 detik atau 30 detik, saya kira nggak terlalu terlambat untuk melaksanakan sholat wajib Pak Haji. Karena yang saya rasakan sendiri itu kelegaan hati orang yang mepet waktu sholatnya itu karena suatu hal ya, bukan karena disengaja, itu juga menambah doa untuk Pak Haji sendiri khususnya ini. Jadi pernah saya sampaikan waktu itu kan, waktu malamnya ternyata disarankan Pak Adam, besoknya itu sudah 30 kurang 35 detik saya masih ingat itu Pak Haji iqomah. Saya alhamdulillah Pak Haji alhamdulillah segini enak Pak Haji. Jadi tenang semuanya saya gitu. Mungkin bisa dipraktekkan kembali seperti itu. Ya mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Tidak ada niat untuk menjustis, merendahkan salah satu dari jemaah sekalian. Intinya semuanya niatnya bagus. Ya mungkin tekniknya saja yang
berbeda pendapat, tapi sudah bagus secara global. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulannya seksi pendidikan peribadatan itu di sini kan ada 12 tugasnya. Sudah buat jadwal sholat rawatib, kemudian jadwal khotib Jumat, imam dan sebagainya. Kemudian TPQ sudah dijalankan dan sebagainya. Hanya tinggal aja Pak. Ya karena kesibukan dan sebagainya. Nah mudah-mudahan kita ketemu ini kan tujuannya saling mengingatkan Pak ya. Insya Allah tidak saling menyalahkan ya. Nah, namun saling mengingatkan. Hal apa itu kan salah satunya kumpul bareng untuk mencari permasalahan bagaimana ke depan lebih baik kan gitu tujuan kita bertemu pada evaluasi pada siang hari ini. Nah, kemudian karena Pak Ilham sudah tidak kebetulan beliau izin ya sama Ustadz Nanang, maka bisa diwakili jenengan. Yang lain ada masukan Pak untuk peribadatan Pak, jangan yang lain dulu. Monggo. Saya mau menambahkan sedikit, cuma kurang lebih 2 menit ini karena Pak Slamet sudah bingung mau makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Ketua, Bapak Penasihat maupun Bapak-bapak pengurus maupun ibu-ibu. Sedikit saya mau menambahkan tadi usulannya Pak Haji Ahmad Haryadi mengenai Kiai Haji Gus Fikri tadi kan bilang AC-nya nggak ada, kipasnya kurang adem gimana ini. Ya kita jangan berpatokan sama Gus Fikri. Yang penting jamaah kita itu nyaman. Kemarin kapan hari itu sudah dibahas, jauh hari sudah dibahas masalah AC. AC itu Pak Haji Lulus itu sudah menyampaikan berkali-kali dia mau membantu asalkan semua setuju. Semua itu setuju kan begitu Pak. Insya Allah kalau memang setuju Insya Allah ya langsung nutup. Ada AC-nya. Ada yang karena tadi pro kontra, ada yang gini mau dipasangnya AC padem. Ada yang bilang begitu. Tapi kalau kita sudah menyamakan visi Insya Allah bisa terlaksana. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak Haji Ahmad masalah timer. Timer itu penting Pak Haji. Timer itu penting. Karena kalau kita nggak patokan sama timer Pak Haji, Pak Haji kan gini lihat jamaah sudah nggak ada yang sholat terus Pak Haji kesusu koma. Pak Haji patokannya sama timer itu lihatnya ke timer jangan ke jamaah Pak Haji. Oh iya. Karena kadang-kadang saya di rumah itu jelas Pak Haji itu kalau puji-pujian itu benar Pak Haji wis ngadeg kayak. Iya. Buru-buru. Nadanya sudah beda. Beda wes. Itu Pak Haji. Jadi ini ya sedikit yang bisa saya sampaikan untuk masukan, mudah-mudahan ini bisa diterima kita semua. Yang penting kita itu guyub rukun untuk memakmurkan masjid yang kita cintai yaitu NBR. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut ke seksi kajian dan dakwah. Jadi kesimpulannya nanti ada sendiri. Kalau memang ada usulan di kajian dan dakwah nanti bisa mengusulkan Bu ya. Nggih, ada. Monggo. Kalau masih ada. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ini saya hanya memohon saja, mengingat jamaah kita kan tidak hanya laki-laki, tetapi ada muslimahnya juga. Dan permasalahan yang ada di muslimah itu masih sulit untuk merapatkan shaf, merapatkan ataupun meluruskan shaf. Itu yang agak sulit. Sampai kadang-kadang saya tidak menasehati saya salah. Tapi kalau saya bicara, saya apa ininya ya, nggak ada saya juga khawatir gitu. Nah sehingga saya memohon kepada imam
melalui rapat ini, imam sholat biasanya sering yang saya dengarkan itu di awal rapatkan soft gitu ya, rapatkan dan luruskan soft. Nah gitu. Nah tolong karena ibu-ibu ini agak ada pembatas, jadi mohon baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu. Jadi kadang-kadang ibu-ibu kurang apa ya? Jadi Ini perempuan. iya karena saya dari pemberdayaan perempuan ya, jadi saya menyampaikan apa yang saya rasakan di jamaah muslimah itu. Barangkali Pak Haji terima kasih, mohon maaf bila mana saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekaligus saling diingatkan dan mengingatkan untuk imam, bapak-bapak sopnya diluruskan, ibu-ibu ada ibu-ibunya Pak, ada ibu-ibunya harus disebut berarti. Sedikit banyak sudah masuk, intinya di apa namanya running tag itu apa timer ya, di timer dan sop kaitannya dengan ibadah mungkin bisa kita kuatkan kembali, kita tertibkan. Saya kira itu untuk pendidikan TPQ sementara nunggu Ustadz Ilham ya, kita pending dulu. Sekilas kita itu sudah jalan TPQ-nya, namun berharap TPQ-nya lebih banyak, santrinya lebih meriah dan lebih makmur. Ada Pak? Oh, Padam. ya ini kebetulan pengurus